Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Kali ini aku mau buat ogura pandan yang caranya simple banget dan ini lembut banget. Langsung saja, ini bahan-bahannya. Bahannya untuk adonan pastanya aku pakai 5 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh. Jadi untuk membuat ogura, metode yang kita pakai itu adalah metode sifon, di mana kuning telur dan putih telurnya itu dikocok terpisah. Satu hal yang harus diingat adalah setiap kita melakukan atau membuat bolu dengan sifon method, ini wadahnya harus bersih, tidak boleh basah, tidak boleh berminyak. Dan juga saat kita memisahkan putih telur dan kuning telurnya itu tidak boleh masuk ke dalam. Jadi harus benar-benar dari telur yang fresh. Kalau menurut aku lebih gampang. Kalau telur yang enggak fresh, biasanya saat kita pecahkan telur seperti ini, kuning telurnya ini bakal pecah dan jatuh ke adonan, ke putih telurnya ya, jadi susah. Sedikit aja, seupil aja, itu akan berakibat fatal karena putih telurnya tidak akan mengembang. Itulah egoisnya putih telur ya. Jadi kuning telur sih fine-fine aja kalau misalnya kecampur dengan putih telur. Tapi kalau putih telur ini agak susah. Kalau misalnya kecampur kuning telur, wah itu berabe. Bahan berikutnya itu ada minyak makan. Aku pakai minyak makannya 40 gram. Jangan pakai minyak bekas goreng ikan ya. Itu harus diingat. Jangan ada campur tangan mantan di sini ya. Jadi harus yang bersih. Dan di sini aku pakai 80 gram santan, yang aku pakai 65 gram santan instan plus air, jadinya 80 gram. Ini ada 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian ini ada gula pasir. Gula pasirnya aku pakai 90 gram. Kemudian di sini aku ada pakai 1 sendok makan cuka apel. Kalau nggak ada cuka apel nggak masalah, bisa pakai perasan air lemon juga bisa, perasan air jeruk nipis juga bisa, cuka putih juga bisa, atau cream of tartar. Jadi itu adalah penstabil untuk adonan putih telurnya. Untuk tepung terigunya aku pakai 85 gram tepung terigu yang pro rendah. Selanjutnya nanti aku akan tambahkan pasta pandan. Karena udah pakai pasta pandan, aku akan skip pasta vanila atau vanila ekstrak. Karena aku mau dapat aroma santannya itu lebih ini ya. Kalau nggak mau pakai pasta pandan, mau pakai air pandan, sari pandan yang asli, yang seger, itu bisa dicampur dengan air. Seperti pengganti santan yang 80 gram tadi ya. Jadi daun pandannya itu di blender, lebih bagus di blender bareng dengan daun suji, karena daun suji itu akan memberikan warna yang lebih cakep. Kalau ngandalin daun pandan aja, daun pandan itu dia memberikan aroma tapi nggak terlalu membantu di warna. Pilih daun pandan yang lebih tua, jadi dia warnanya akan lebih bagus dan juga aromanya akan lebih wangi dibandingkan yang masih muda-muda. Jadi daunnya yang hijau muda itu nggak sewangi yang udah tua. Baiklah Besti, kita mulai. Ini 5 butir kuning telur, 1 butir telur utuh. Ini kita aduk-aduk dulu seperti ini. Oke, masukkan santannya. Untuk santannya bisa digantikan dengan air biasa, bisa ya. Ini diaduk lagi sampai santannya itu tercampur dengan kuning telurnya. Masukkan garam
Garam ini walaupun dikit tapi ini fungsinya lumayan ya. Tambahkan pasta pandannya juga. Jangan terlalu banyak, nanti warnanya terlalu hijau. Oke, langsung diaduk. Dan ini untuk penggunaan warnanya ya sesuai aja dengan selera ya. Kalau misalnya suka yang warnanya ngejreng bisa ditambahkan, suka warnanya lebih soft bisa dikurangkan. Jadi untuk warna itu selera saja. Oke, kalau ini sudah, tinggal dimasukin tepungnya. Untuk tepungnya jangan lupa diayak, karena dengan mengayak seperti ini tepungnya akan lebih tidak menggumpal dan itu membuat tekstur dari ogurannya nanti itu lebih soft lagi. Oke, diaduk sampai menyatu semua bahannya. Ini nggak usah di mixer ya, cukup pakai balon whisk seperti ini saja. Nah, kira-kira adonannya itu ya seperti ini. Jadi dia nggak susah untuk disatuin, cukup di ini aja, gunakan balon whisk seperti ini aja dan disatukan supaya nggak menggumpal. Setelah ini bisa disaring, tapi kalau di sini aku skip aja, aku nggak saring. Jadi cukup seperti ini saja adonannya. Nanti tinggal dimasukkan minyaknya. Untuk minyak makannya ini sebenarnya ada fungsinya ya. Kenapa kita menggunakan minyak makan? Karena kalau menggunakan minyak makan, moistnya itu akan lebih tahan lama dibandingkan kita menggunakan margarin. Lalu kalau misalnya mau digantikan margarin bisa nggak? Oh bisa. Margarinnya tinggal dilelehkan saja. Hanya saja nanti beda teksturnya. Akan lebih kering kalau kita menggunakan margarin yang dilelehkan. Termasuk juga butter. Butter yang dilelehkan juga akan membuat dia lebih kering dibandingkan kalau kita menggunakan minyak makan. Oke. Itu hanya tambahan ilmu ya, mungkin tambahan pengalaman yang aku sharekan. Kalau nggak bermanfaat, kalau nggak suka bisa di skip aja. Oke. Nah, adonannya seperti ini kira-kira. Ini kita sisihkan dulu, kita lanjut ke adonan putih telurnya. Terus ini satu hal saat kita membuat chiffon atau ogura, ini whiskernya ini tidak boleh ada minyak, lemak, air, ataupun tepung ataupun tercampur dengan kuning telur. Oke, dan ini bahannya kita kumpulkan semua, mixer dengan kecepatan sedang dulu. Kalau dia udah berbuih seperti ini kita masukkan gulanya. Sebaiknya gulanya itu dibagi menjadi 3 bagian, jadi jangan langsung dimasukin langsung takaran gulanya sekaligus ya. Jadi itu akan mempengaruhi si teksturnya. Kenapa kita harus membagi gula itu menjadi 3 bagian. Oke, tadi cuka apelnya udah aku masukin. Lalu ini kita kocok sampai dia teksturnya soft peak. Ini penting banget karena kalau dia hard peak saat kita nanti nyatuin ke adonan pastanya atau adonan putih kuning telurnya, nanti dia akan susah untuk disatuin. Jadi harus sampai dia cuman sampai tekstur yang soft peak, masih glossy kelihatannya, dan juga nanti ditandai dengan jambul petruk ya, jadi dia agak meruncing seperti itu. Atau bisa juga diuji dengan membalikan wadah. Kalau dia sudah tidak terbalik, sudah tidak jatuh, berarti adonannya sudah cukup. Tapi kalau masih jatuh jangan. Kalau masih jatuh berarti tinggal dilanjutkan 1-2 menit lagi, biasanya seperti itu. Oke, nah kita lihat. Ini teksturnya belum kelihatan seperti jambul petruk. Nah, kita lanjutkan lagi, kita mixer kira-kira 1 menit lagi. Nah, ini kelihatan ya seperti ini. Ini udah bisa,
dan ini dibalikkan, ini juga udah bisa karena dia nggak terbalik lagi, nggak tumpah lagi ya. Oke, kita gabung dengan adonan pastanya. Nah, seperti ini kita pakai metode pancing. Jadi ambil sedikit kira-kira 3 spatula seperti ini atau 2 spatula seperti ini, lalu kita campur. Bisa gunakan balon whisk kalau ini, atau mau gunakan spatula juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, dengan spread dengan metode seperti ini, adonan kita itu akan lebih stabil. Tuh, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah tercampur semua, kita kembalikan ke habitatnya. Jadi seperti ini. Ini dicampur lagi ke adonan putih telurnya. Bisa nggak sih kalau kita campurkan semua aja di adonan pastanya? Itu bisa, bukan nggak bisa. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke adonan putih telurnya, dia akan lebih bagus nanti hasilnya, akan lebih tinggi, akan lebih bervolume. Nah, di sini kita udah harus melipat balik adonannya kita dengan teknik lipat balik. Jadi kalau yang tadinya kita menggunakan whisk itu kita masih bebas, tapi di sini kita udah harus menggunakan teknik lipat balik. Dan saat kita membalikkan seperti ini, usahakan spatulanya tidak terangkat dari adonannya. Nah, ini untuk bagian tengahnya bisa diputar seperti ini. Tujuannya kenapa? Supaya bagian tengahnya itu juga cepat tercampur. Oke, lanjut lagi. Dan disinilah yang tadi aku katakan, kalau misalnya adonan putih telurnya itu jangan sampai hard stick. Kalau dia soft stick seperti ini akan lebih gampang dan lebih cepat kita gabungkan, kita campurkan. Kalau udah hard stick dia akan lebih sulit. Jadi nanti resikonya malah putih telurnya itu akan lebih cepat mencair. Itu yang menyebabkan adonan sifon atau ogura itu bisa bantet. Oke, aku lanjutkan. Ini udah hampir selesai dan jangan lupa ovennya dipanasin ya. Kali ini karena ini ogura, kita akan menggunakan teknik oven Mary. Teknik oven Mary itu adalah steam panggang. Dimana kita steam, kita menggunakan air. Tujuannya itu supaya tekstur dari adonannya itu, tekstur dari bolu yang kita buat itu akan tetap terjaga moistnya. Jadi dia akan tetap lembut dan terkesan seperti bolu yang dikukus, padahal ini dipanggang. Oke, nah seperti ini adonannya itu seperti ini. Pastikan ya semua sudah tercampur supaya nanti tidak kelihatan ada bagian-bagian yang berpori besar ataupun yang masih kelihatan putih telurnya. Nah, lalu ini kita masukkan ke dalam loyang ukuran 18 x 18 cm yang agak tinggian ya, lebih kurang sekitar 6-7 cm. Ini udah aku alasin dengan aluminium foil. Kenapa? Karena loyang yang aku pakai itu bukan loyang press. Kalau loyang press itu kita tidak perlu lagi membungkus dengan aluminium foil, karena kalau ini bukan loyang press, jadi di sudut-sudutnya itu takutnya nanti ada masuk air, makanya dibungkus dengan aluminium foil. Pakai aja loyang apa yang ada di rumah ya. Lalu ini adonannya harus kental seperti ini, dan jangan lupa di dasarnya itu tadi aku udah alasin dengan baking paper tanpa dioles apa-apa. Oke, jadi ini kita tuang ke loyangnya yang sudah dibungkus dengan aluminium foil. Mau pakai loyang bongkar pasang bisa, tapi tetap sama gunakan aluminium foil untuk membungkusnya. Karena nanti loyangnya kan kita letakkan di atas air ya, jadi supaya airnya itu tidak masuk ke dalam loyang yang akan mengganggu adonan. Jadi kita bungkus dengan aluminium foil. Oke,
Lanjut saja, sekarang kita mau panggang, dan jangan lupa ini harus dihentak-hentakkan supaya dia gelembung-gelembung udara yang terperangkap bisa dibebaskan. Oke, dan juga sekalian meratakan adonannya. Kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanasi dengan suhu 150 atau 160 derajat Celcius, api atas bawah, dan dengan kondisi air di dalamnya udah panas. Kalau misalnya khawatir kena tangan, bisa gunakan loyang yang lebih besar seperti ini, lalu isi dengan air panas sekalian dimasukin. Tapi hati-hati ya, jangan sampai air panasnya itu jatuh dan mengenai tangan. Oke, kita lanjut, kita panggang. Lamanya waktu panggang ini tergantung dengan oven kita masing-masing. Di ovenku yang lama, yang Oxon, yang dulu aku pernah buat obura menggunakan oven Oxon, itu pas 1 jam itu kelar dengan kulitnya matang sempurna. Kalau yang ini kita juga harus masih mempelajarinya. Oke, kembali lagi ya, waktunya itu sebenarnya sekitar 1 jam sampai 1 jam 10 menit. Seperti itu, udah kelihatan di bagian atas itu udah mulai berkulit ya, tapi karena dia suhunya kecil dan juga karena ada pengaruh air panasnya, itu dalam waktu 1 jam kita panggang dengan api atas bawah tidak akan membuat bagian atasnya itu gosong. Anyway, perhatikan saja kondisi dari oven yang kita punya, jangan dijadikan patokan, karena ada beberapa oven yang memang suhu panasnya itu cepet banget ya, panas banget. Nah, ini sudah selesai, langsung dibalikkan supaya dia nggak ambles. Jadi karena ini mirip dengan sifon, jadi harus dibalikkan langsung ya. Ini baking papernya itu gampang banget dikupas, dilepaskan, walaupun tadi nggak pakai olesan. Oke, kira-kira teksturnya kelihatan ya. Jadi di sini kali ini aku nggak bisa potong, maaf banget, aku nggak bisa potong. Tapi tetap kelihatan lembut ya, memang lembut, bukan kelihatan, memang rasanya lembut ya. Ada sompel karena tadi kekuatan ya kalau waktu balikkan. Oke, kali ini aku mau berikan hot stamp. Ini kalau nggak panas jadinya seperti ini, jadi dia kurang bagus. Jadi dia harus benar-benar panas baru kita stampkan di atas bolu kita atau cake kita itu, baru nanti logonya itu kelihatan jelas. Jadi harus cukup panas. Ini udah panas belum? Kita lihat. Belum juga panas. Jadi memang benar-benar harus sampai panas. Panasnya di atas kompor, langsung di atas api ya. Nah, seperti ini baru cakep. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya. Dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching, stay healthy, stay safe, and always be happy. Bye-bye.